Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial lagi ya, teman-teman. Kali ini kita kedatangan satu unit ya Nissan X-Trail lagi tahun 2004 T30. Nah, ini untuk keluhannya, kata pemiliknya lampu indikator cek oli itu tidak nyala sama sekali. Ini kita mau coba kita on kontak ya. Nah, lampu cek oli ini kita cek dulu. Nah, ini untuk over-day untuk matic aktif, lampu rem tangan aktif, lampu cek engine aktif, baterai aktif. Kita cek lagi. Nah, untuk lampu SRS juga aktif ya, airbag. Ada satu lampu yang tidak aktif memang di sini, yaitu lampu switch oli. Ini seharusnya dia muncul di sini ya, biasanya. Ini terlihat di sini. Nah, harusnya di sini ada lampu cek oli untuk mobil ini. Kita coba sekali lagi ya. Ini kita matikan on kontak. Ini kita on. Nah, seharusnya dia begitu kita on kontak dia aktif, lalu nanti kalau kita starter mesinnya dia langsung mati. Nah, itu menandakan oli mesin naik ya posisinya. Jadi kalau misalnya seperti ini juga kita tidak tahu ya teman-teman untuk olinya. Siapa tahu di jalan tiba-tiba kehabisan oli, itu tidak akan menampilkan lampu indikatornya kalau posisi seperti ini. Ini kondisi tidak aktif sama sekali ya lampu switch olinya. Ini kita matikan lagi, kita on lagi. Nah, untuk switch oli tidak ada aktif sama sekali. Oke, kita akan cari tahu dulu penyebabnya apa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan periksa dulu dari hal yang paling mudah ya. Kita cek dulu di bagian kabelnya di bagian depan. Kita mau cek juga nanti switchnya, siapa tahu ya switch juga yang bermasalah. Jadi kalau misalnya lampu indikator tidak aktif itu sangat berbahaya, karena lampu indikator ini yang menunjukkan oli itu naik. Jadi kalau kita on dia hidup, begitu kita starter mesinnya dia harus mati. Nah, itu untuk switch oli. Oke, kita akan cek untuk perkabelannya di bawah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk mobilnya sudah kita dongkrak ya. Kita mau cek dulu kabelnya di bawah, tapi kita harus ke kolong ya teman-teman, karena tidak terlihat di sini. Kita mau cek dulu di kolong. Untuk switch oli Nissan X-Trail dia berada di belakang ya, di belakang sini di bawah intake manifold. Jadi kita melihatnya harus dari bawah. Kita mau cek dulu ya teman-teman. Untuk switchnya itu posisinya di belakang sana, tidak terlalu terlihat ya dari sini. Agak susah. Ini ternyata terlihat ya teman-teman, di sini itu soket switch olinya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, soket switch olinya itu ternyata terlepas. Nah, ini switch olinya, kabelnya ya, ini kabelnya terlepas. Nah, ini ternyata kabelnya terlepas. Ini putus atau apa kita kurang tahu ya, tapi ini soketnya masih melekat nih. Nah, ini soketnya masih lengket. Nah, seperti ini. Nah, ternyata putus. Nah, seperti ini, mungkin tersenggol ya atau apa, kita kurang tahu. Ini terlepas, jadi dia putus dari switchnya. Nah, kita akan lepas dulu switchnya di sana. Nanti ini kita akan tes dulu untuk kabelnya nih, apakah ada arusnya. Nanti kita langsungkan dulu caranya. Kita masukkan kabel ya di sini, kabel, lalu kita lengketkan ke ground.
nanti akan terlihat di atas kalau misalnya lampunya aktif. Ini kita coba dulu kasih kabel di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sudah kita lepas ketik soketnya ya, ternyata ini patah ya, putus switchnya seperti ini. Ini nanti kita mau coba cabut dulu yang di blok mesin, yaitu untuk switchnya. Nah itu ya switchnya ya, terlepas ya teman-teman. Nah itu nanti kita cek dulu apakah masih bisa kita perbaiki. Kita coba cek arusnya dulu dari sini, nanti kita langsung ke ground, lalu kita on kontak seperti tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita tempelkan seperti ini ya teman-teman, pakai kabel satu, kita masukkan ke soketnya, lalu kita angkatkan ke ground ya. Untuk kabel yang satu lagi tadi ke ground, kita akan cek ke atas. Nah jadi tadi kabelnya kita langsungkan dulu, kita coba kita kasih kabel satu buah, lalu kita tempelkan ke ground ya, yang dari soket switch oli tadi. Ini kita mau cek lampunya, kita on kontakan dulu. Bismillah. Nah sudah muncul ya teman-teman. Nah jadi begitu nanti kita starter, lampu switch olinya akan mati. Nah, kita on lagi. Nah sudah aktif lampunya. Nah jadi tinggal kita periksa untuk bagian switchnya, karena tadi terlihat lepas ya, copot dari rumahnya, mungkin ketarik atau patah. Nanti kita mau perbaiki dulu, apa bisa kita perbaikin atau nanti kita ganti, kita cari tahu dulu, nanti kita coba tes perbaiki dulu. Biasanya sih diperbaiki juga masih bisa kalau misalnya switchnya masih bagus ya. Jadi untuk penyebab lampunya itu di bagian wiring-wiringnya, kabel-kabelnya itu bagus ya. Ini kita on kontak sudah aktif. Nah sudah aktif, tinggal nunggu starter baru dia mati. Jadi kita mau perbaiki dulu untuk switchnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini sudah kita lepas rodanya teman-teman. Kita mau cek dulu posisi untuk switchnya di sini. Nah ini tuh switch olinya, dia terlepas, nah pecah ya. Nah itu nah pecah, tapi tocoknya masih ada di situ. Tapi nanti kita coba kita perbaiki dulu, kita lepas dulu switchnya ya. Oke. Nah ini sudah kita lepas ya dari bloknya untuk switchnya ya teman-teman. Nah ini ternyata pecah. Nah dia pecah, ini terputus. Ini bekasnya sudah dilem-lem juga, ini sudah dilem pakai lem besi ya, lem tuh. Cuman yang jadi masalah ini kenapa bisa seperti ini. Ini kemungkinan tersenggol atau apa ya pada saat perbaikan yang lain, jadi patah. Nah tapi sudah disambung lagi, sambung lagi. Nah ya sekarang ini untuk pernya di sini hilang. Ini seharusnya ada pernya di sini ya, ada per kecil. Jadi per inilah yang menghubungkan antara ini ground ini dan ini ke kabel ini ya. Jadi untuk cara kerjanya itu, ini kabel ini soket yang di sini tuh harus melekat di ground ini. Jadi begitu tadi kita kasih kabel di soket yang di atas tadi, kita langkatkan ke body, lalu kita on kontak, dia aktif. Jadi begitu nanti kena tekanan oli pada saat mesin hidup, nanti oli masuk kemari, oli masuk dari sini lalu mendorong mendorong ini, jadi terlepas. Jadi kalau misalnya ini sudah terdorong kemari, nah otomatis lampu yang di speedometer akan padam. Jadi memisahkan antara body ini dan indikator di sini. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada tekanan di sini, dia akan kembali lagi dan akan mengaktifkan lampu oli yang di speedometer. Nah jadi ini kita coba dulu, kita kasih per di sini ya, kita kasih per, nanti kita pasang lagi, kita lem kembali. Ini nanti kita lem lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi, mudah-mudahan tidak lepas lagi. Ini kita coba carikan per. Nah ini ada per yang bekas ya teman-teman.
ada per bekas, tapi ini agak lumayan lembut. Jadi jangan terlalu keras untuk pernya, nanti tidak mau menekan. Jadi nanti pada saat langsam takutnya tekanan oli kurang. Nah untuk lampu oli tetap aktif terus, jadi ini harus lembut untuk pernya, jadi bisa ditekan oleh oli pada saat idle seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk langsam lampu cek oli hidup, bisa juga dicek di switch oli ini, mungkin ada yang lemah, jadi tidak bisa menekan oli atau sumbat di bagian sini juga bisa. Nah jadi kita cari permasalahan dari yang lebih mudah dulu. Ini kita mau coba tes dulu menggunakan per yang ini, kita pasangkan dan kita lem. Nah seperti itu, kita tidak perlu ganti dulu ya teman-teman, tidak perlu kita ganti dulu ya. Memang ini sih ada dijual ada, cuman harganya 100 lebihan juga, antara 200-an seperti itu. Ini coba kita mau perbaiki dulu bisa atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah jadi intinya jika pin ini dan ground ini menyatu, jadi kalau misalnya tidak ada tekanan oli di sini, tidak ada tekanan oli, tidak ada dorongan, maka per yang di sini akan mengembalikan per yang tadi yang kita pasang tadi, itu fungsinya untuk mengembalikan piringan yang di dalam tadi untuk menempel ke sini, ke ground. Jadi makanya pada saat on kontak tidak ada tekanan oli, maka disitu lampu olinya aktif. Jadi begitu kita starter mesin hidup, lalu di sini akan ada tekanan oli dan mendorong piringan di dalam tadi. Jadi antara ini pin yang ini dan ground ini tidak akan menyatu. Nah itulah kenapa lampu olinya bisa padam atau mati. Jadi pada normalnya itu seperti itu. Pada saat hidup mesin lampu indikatornya harus mati. Jadi kalau tidak mati berarti tekanan oli tidak ada. Nah kemungkinan olinya habis. Nah jadi inilah fungsinya untuk switch oli pada mobil ya, untuk semua mobil sama seperti ini. Nah jadi ini sudah kita perbaiki, ini tinggal kita mau pasang dulu, kita coba, kita tes. Jadi kalau misalnya kita ganti ya lebih mudah ya teman-teman, cuman terkadang kalau kita main ganti-ganti, kalau misalnya masih bisa kita perbaiki ya lebih bagus kita perbaiki. Di sini juga kita membantu customer yang kemungkinan memang ini sih murah, cuman alangkah baiknya kalau bisa kita perbaiki seperti ini. Jadi kalau mengganti itu mudah ya teman-teman, kita beli baru tinggal kita pasang. Nah jadi kalau kita perbaiki seperti ini, nah itu akan membantu customer kita. Oke, kita akan lanjut pasang, kita akan coba tes. Nah ini kita mau pasang switchnya. Untuk letaknya masih sama seperti tadi ya. Nah di sini, nah di situ ada lubang tuh ya. Nah itulah posisi untuk switchnya. Kita mau pasangkan dulu, nanti kita record kembali. Nah sudah selesai kita pasang ya teman-teman. Nah itu untuk switchnya, kita tinggal pasangkan soketnya, lalu kita tes. Oke, kita lanjut. Nah ini soketnya sudah kita pasang juga. Nah ini ya teman-teman, soket dan switchnya sudah kita pasang. Kita mau tes untuk hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil ya. Kita on kontak dulu ya. Tadi begitu kita on kontak tidak hidup sama sekali lampunya. Ini kita hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah lampu oli sudah aktif, sudah hidup ya, kita matikan lagi. Nah itu lampu oli ya teman-teman, yang di tengah sudah aktif. Nah ini tadi tidak aktif sama sekali. Nah jadi begitu kita starter, dia akan mati untuk lampunya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lampunya sudah mati. Untuk lampu switch olinya sudah berhasil ya kita perbaiki, alhamdulillah. Untuk mesin sudah hidup, lampu cek engine sudah mati. Jadi untuk inti perbaikannya tadi kan, begitu dia pecah, mungkin tersenggol pada saat pengerjaan bagian-bagian di situ ya, mungkin tersenggol, pecah, lalu jatuh dan pirnya terus hilang. Jadi begitu dipasang kembali tidak aktif untuk lampunya. Kenapa tidak aktif? Karena springnya itu tadi tidak ada, springnya hilang.
Nah, jadi kebanyakan seperti itu untuk perbaikannya. Begitu di lengketkan kembali, kita lem, itu jadi tidak aktif untuk lampunya. Nah, karena tidak ada yang menghubungkan antara pin soket tadi dengan yang di dalam plat di dalam switch olinya. Jadi tidak bisa terhubung untuk groundnya, jadi tidak bisa aktif untuk lampunya. Nah, ini sudah aktif, ini sudah normal, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Kita matikan sekali lagi ya untuk memastikan. Kita on kontak lagi. Nah, itu sudah aktif untuk switch olinya. Kita starter lagi, bismillah. Nah, untuk lampu oli sudah mati semua, padam, alhamdulillah. Untuk lampu-lampunya sudah selesai semua. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara perbaikan untuk lampu switch oli yang tidak muncul di speedometer. Nah, jadi caranya kita periksa dulu untuk arusnya. Seperti tadi, kabel yang dari kabel yang ada soket tadi itu kita kasih kabel satu buah, lalu kita lengketkan ke ground. Nah, kalau pada saat kita lengketkan ke ground, kita on kontak, lampunya aktif, berarti untuk jalur-jalurnya semua normal. Tapi kalau tidak aktif berarti ada kabel yang putus atau bagian-bagian yang lain ya, diperiksa aja dulu. Tapi pemeriksaannya dari hal-hal yang paling mudah dulu ya, seperti itu tadi. Nah, jadi permasalahannya di bagian situ, switchnya pecah di bagian soketnya. Sudah selesai kita perbaiki, alhamdulillah sudah aktif kembali. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.